Terima kasih Anda masih di Rosi, program spesial pemilu dalam rangka 24 jam non-stop live hanya di Kompas TV. Malam hari ini saya bersama 5 narasumber saya. Ada Bung Kodari, Bu Siti Zuhro, Bung Rocky Gerung, Bu Alisa Wahid, dan Bung Ep Saifullah Fatah. Saya mau masuk ke soal sebelum pencoblosan, bahkan ya, sebelum masa pencoblosan lah, para guru besar turun gunung, setidaknya 66 lebih guru besar dari berbagai kampus. Lalu di masa tenang ada Dirty Vote yang setidaknya itu 20 juta kali ditonton. Itu menyuarakan soal etik dan bagaimana pemilih bisa mendapat pengetahuan tentang bagaimana dia menyuarakan hak politiknya. Tapi nggak ngaruh tuh soal etik, tetap saja silent majority itu ingin keberlanjutan. Bung Rocky. Iya, hukum jangan mencuri itu ada di semua agama tuh. Tapi fakta makin banyak pencuri tidak berarti nilai itu batal. Demikian juga moral ethics tuh bertindak seperti itu tuh. Memang soal moral ethics itu seolah-olah itu kemewahan kelas menengah, kemewahan intelektual. Memang begitu. Tetapi itu juga menunjukkan bahwa Jokowi gagal menghasilkan peradaban yang bermoral. Kan cuma itu kan pelajarannya kan. Perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, 1, 2, pelihara fakir miskin. 2 hal ini tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Akibatnya dengan mudah soal-soal yang sifatnya abstrak itu tidak bisa dicerna. Maka dimanfaatkanlah itu untuk menyalurkan kepentingan silent majority, yaitu BLT. Kan itu dasarnya kan. Jadi kalau kita balik misalnya, kenapa gagal? Bukan gagal, bahwa kita memang peradabannya belum sampai di situ tuh. Bukan rakyatnya yang peradaban tidak sampai, tapi pemimpinnya tidak mampu untuk menaikkan 1 oktav peradaban kita. Kan itu intinya. Siapa pemimpinnya? Ya Jokowi. Jadi yang gagal Jokowi, bukan rakyat sebetulnya. Bukan guru besar, tapi Jokowi gagal naikkan wilayah etik itu menjadi soal yang dinikmati secara beradab dalam semua politik kan. Saya ingin masuk ke dalam tulisan Bung Ulil Absar Abdallah. Saya sebetulnya mengundang Bung Ulil, tapi ada pengajian katanya malam hari ini. Menarik apa yang ditulis dalam artikel di Kompas. Bung Ulil Absar Abdallah mengatakan bahwa ya guru besar soal etik dan moral itu bagus, tetapi ya memang itu adalah seruan yang elitis, yang kira-kira kalau dalam bahasa saya adalah ya itu nggak nyampe di masyarakat kebanyakan, dan itu seolah-olah mendominasi kelompok moralis itu hanya di pada anda semua. Betul, tapi poin saya apa itu kan semacam, kalau saya baca itu, saya kebetulan baca itu kan Ulil pakai pendekatan minus malum, dan itu menunjukkan bahwa Ulil juga jadi mediocre juga kan. Dia mau membenarkan bahwa kita belum ada di tahap itu, maka terima aja keadaan ini kan. Jadi bagi orang yang menganggap Ulil itu intelektual, justru ketika dia ambil posisi minus malum, maka dia kekurangan akal jadinya kan. Kan mestinya dia doktrinkan bahwa memang belum cukup waktunya, tetapi jangan katakan bahwa oh mayoritas itu memang nggak memerlukan moral. Kan itu konyol kan argumen semacam itu kan. Tapi Anda jangan terlalu banyak menyerang Ulil karena nggak ada Ulil di sini. Oh iya, oke. Jadi silakan. Apakah Anda setuju dengan tulisan Ulil? Iya, tapi tulisannya kan beredar. Kalau soal apa film Dirty Vote itu. No. Saya masuk dulu bahwa misalnya seruan guru besar tentang etik, dirty vote itu kan panduan kita untuk berpegang pada moral dan etik. Tapi Ulil hari ini mengatakan bahwa jangan hanya dinominasi oleh kelompok moralis, bahwa rakyat sesungguhnya nggak nyampe ke situ juga, atau lebih saya kira memilih memang Mas sesuatu Ulil yang berbeda. memposisikan diri dari tulisannya, dari bahasa saya, dia seorang realis gitu loh. Jadi Bang Rocky adalah moralis, Ulil adalah seorang realis. Saya mau mengatakan begini, realis itu juga posisi moral. Soal Dirty Vote. Enggak, dia realis dalam pengertian dia membaca sosiologi masyarakat Indonesia. Bahwa komposisi masyarakat memang seperti itu. Nah, soal Dirty Vote itu penting, ini dalam kaitan dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan ya. Dirty Vote itu menurut saya sebetulnya bukan berarti kemudian itu adalah kelompok yang moralis. Menurut saya itu adalah kelompok yang memang tidak suka dan tidak puas kepada Pak Jokowi.
Dan dia tidak Anda punya, menyederhanakan dia itu tidak pada punya, pembuat film itu dan bahasa Anda menyederhanakan. Saya Loh. menyederhanakan, saya ini sedang menerangkan, ya. Beda menerangkan dengan menyederhanakan. Yang nonton film itu adalah orang-orang yang nggak suka dengan Pak Jokowi. Kalau tadi dikatakan yang nonton 20 juta, gini aja deh, yang pilih Anies Baswedan itu sekitar 25%, 25% dari 160 juta itu sekitar 40 juta gitu. Tapi angka 20 ini kalau yang nonton mau 40, jadi ini kan film untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan terbatas gitu loh. Jadi ya kayak dia yang bikin film, kenapa Anda dia yang nonton bisa film, mengatakan dia bahwa juga yang dirty tepuk tangan. vote itu adalah untuk mereka yang tidak suka Pak Jokowi? Kenapa bisa sampai ke situ konklusinya? Ya karena memang isinya itu kan menyerang Pak Jokowi. Nah belum lagi soal orang-orang yang menonton karena rasa ingin tahu, tapi begitu nonton 20 menit seperti teman-teman saya udah ketiduran. Saya aja bertahan 30 menit gitu loh. Yang kedua teorinya sangat lemah. Dia berasumsi bahwa penunjukan PJ itu adalah bagian dari kecurangan. Padahal sebetulnya penunjukan PJ itu adalah manajemen administrasi pemerintahan biasa. Bahwasanya ada pemilu serentak bulan November 2024, lalu masa jabatan kepala daerah itu berakhir ada yang 2003, 2024, dan itu harus diisi. Oke, Itu Bung Rocky, terlalu jauh antara nonton PJ dirty vote dengan nggak? Bung Rocky mobilisasi nonton dirty suara. vote nggak? Iya, saya nonton 2 kali, dari depan Dua ke kali? belakang dan belakang ke depan. Kok bisa? Ya, coba saya terangin ya. Poin tentang PJS itu kan. Memang penjabat. penjabat PJ, itu. bukan PJS. PJ. Betul, penjabat itu dimaksudkan untuk mengisi kekosongan. Kebutuhan administratif, right? Iya, iya. Oke, sekarang dasar dari kebutuhan itu kedaruratan. Oke, karena belum bisa terisi. Bagaimana mungkin darurat 2,5 tahun, itu separuh dari tahun pemilu. Ya darurat 2 minggu boleh tuh. Di Bos, pejabat 2,5 tahun. Gini bos, itu yang mendesain adalah DPR. Berbagai partai politik yang sekarang ada di pemerintahan. Tunggu, DPR itu adalah dirty hand-nya presiden. Saya bicara soal etik tadi ya. Nggak, kenapa saya tanya Bung Rocky, apakah Bung Rocky ini nonton dirty vote apa enggak? Karena kan tadi kan Bung Kodari mengatakan ini untuk konsumsi orang-orang pembenci Jokowi. Beliau ini kan tidak berada selalu yang berseberangan dengan Pak Jokowi, tapi penontonnya dirty vote Iya, juga. tapi beliau sudah nggak dukung Pak Jokowi, kan jelas kan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa yang nonton itu dan menyukai film itu adalah memang kalangan yang sudah nggak suka dengan Pak Jokowi, makanya nggak bisa nambah suara. Lain kalau yang suka dengan Pak Jokowi nonton film itu lalu berubah tidak suka. Yang nggak suka nggak nonton film itu. Jadi ini film kalangan terbatas, diproduksi oleh mereka, ditonton oleh mereka, dan tepuk tangan mereka sendiri gitu loh. Maka Coba saya ini lihat ruang- ya efek. Oke. Saya Siapa bicara Rocky dulu? dengan beberapa millennials di Gen Z di beberapa negara di luar. Dan mereka menangkap bahwa ini film akan jadi semacam monumen yang seumur hidup tentang siapa itu Jokowi itu. Iya. Jadi efeknya itu bukan sekarang Iya. itu. Iya. Jadi poin kita ini, oh itu toh di satu waktu ada seseorang Iya. di kerajaan Wakanda yang dirty hand-nya itu kemana-mana gitu. Iya. Kan itu aja poinnya. Iya. Bukan soal sekarang. Jadi ini Ya. tidak untuk elektoral sekarang. Bukan, nggak begitu. Ya. Ini Eh, dokumen sejarah. Yang pertama soal etik tadi ya. Pemilu itu kan punya banyak fungsinya, termasuk edukasi. Jadi ketika dalam pemilu misalnya guru besar bicara, tokoh-tokoh bangsa, Mbak Alisa dan kawan-kawan bicara, orang bikin film dengan semangat moral yang tinggi untuk menegakkan aturan dan lain-lain, itu bagian dari edukasi. Edukator itu pasti lebih sedikit daripada yang diedukasi. Meskipun gagal dalam hal Tidak elektoral. gagal lah, setiap 5 kali pemilu kita itu mengalami kenaikan gitu loh. Kalau dibilang gagal gara-gara 57% diperoleh oleh Prabowo Gibran, menurut saya terlalu berlebihan. Karena tidak sesederhana itu menilainya. Ini kan proses panjang, bukan potret 2024. Kita nanti akan ketemu lagi 2029 kalau masih Iya. belum kiamat dan Iya. seterusnya ya. Nah, itu penting juga kok dari. Nggak sepakat bisa. saya. Kalau soal itu saya sepakat. Akhirnya ada yang sepakat juga sama saya. ini Tadi sepakat kok quick count Nah, 2 hari. jadi Sepakat. menurut saya itu bagian yang sangat penting. Nah sekarang begini, saya ingin tahu film apa yang ditonton oleh orang yang suka Pak Jokowi dalam 5 hari ditonton oleh 20 juta. Film apa? Nggak ada. Coba kita lihat sejarah Ada ya. nggak? Gini. Nggak ada. Jadi berarti Peristiwa poinnya yang- bukan itu sebetulnya. Kalau orang yang suka Pak Jokowi nggak perlu dikasih film lagi, mereka udah punya posisi. Gini. Nggak perlu Wow, film wow, lagi. wow, wow. Ini kan dibikin oleh orang-orang yang berkepentingan agar mengubah Saudari, komposisi orang yang nggak suka dengan Anda Pak itu Jokowi. melecehkan orang yang suka Jokowi loh.
Nggak perlu film terus Nggak kemudian perlu nonton dikasih film lagi. posisi Nggak, diam. mereka nggak perlu lagi film kayak begitu untuk mendorong mereka untuk suka dengan Pak Jokowi. Mereka udah suka. Betul. Tapi Udah suka mereka. poin saya begini, poin saya bukan dia instan untuk ini. Anda bayangkan Holocaust itu tahun 45. Perburuan penjahat Nazi itu baru tahun 65-66 itu. Setelah ada kesadaran tentang itu. Jadi didiamkan selama kira-kira 20 tahun. Baru muncul aktivitas, oke kita buru mereka tuh. Jadi ini yang saya sebut, ini investasi Ya. peradaban untuk mengingatkan bahwa ada kejahatan yang bisa dibuka kapan aja tuh. Ya, dan dirty vote itu kan memberi makna kepada fakta yang orang kebanyakan yang bukan ahli Ya. itu dia hanya lihat fakta tapi nggak tahu Nah, itu saya apa. justru Mbak Ya, Alisa, kemudian ditunjukkan, dirangkai ada fakta ini, Ya. ini loh sambungannya, ada ini dan ada ini, ada ini dan ada ini. Ini jadi ya, Ya, memang ya. tidak nggak untuk apa-apa, nggak apa-apa. mengubah Justru orang menjadi kalau saya malah mengkritik film itu karena terlalu menyederhanakan proses yang terjadi. Seolah-olah penunjukan PJ sama dengan penyimpangan atau kecurangan. Padahal itu manajemen administrasi biasa. Ada jarak yang sangat jauh antara penunjukan PJ dengan mobilisasi ke bawah. Begini loh, jangankan PJ, pejabat definitif saja boro-boro untuk bisa mengarahkan dukungan capres. Mengarahkan dukungan untuk dirinya saja belum tentu bisa. Banyak loh petahana yang kalah, itu saja. Jadi saya memberikan perspektif yang lain. Boleh Ini, saya nambah, problemnya adalah memang di situ itu ahli hukum tata negara semua. Nggak ada orang politiknya, nggak ada orang yang ngerti voting behavior. Sesungguhnya mekanisme memilih itu ada pada manusia-manusia ini, orang per orang ini. Memilih karena suka dengan kepribadiannya, suka dengan kemampuannya, percaya dengan kompetensinya. Bukan karena adanya PJ, itu satu. Yang kedua, terlalu menyederhanakan persoalan. Bahwa PJ itu terbentuk atau final, itu sebenarnya prosesnya banyak. Misalnya nih, di salah satu kota, ya outgoing wali kota itu mau sekdanya misalnya, karena dekat dan percaya kan untuk jadi wali kota. Apakah pasti jadi? Belum tentu loh. Dia akan berhadapan dengan gubernur yang pengen juga misalnya kepala dinasnya Ya, atau asisten daerahnya Anda ingin untuk mengatakan menjadi itu tidak punya dasar tidak lah. linear. Bang tadi nontonnya 30 menit ya? Saya Hanya 30 menit. 30 menit. Makanya Lalu saya tidur tonton. lagi. Penjelasan PJ itu Gini, dia Mbak, nggak gini, Mbak. nonton. Saya berusin dulu, Pak. Di depan, awalnya saya cuma bertahan 30 menit. Saya tidur, besoknya saya tonton lagi. Oh, gitu. Ya, lebih gini, panjang. film itu, Saya baru film mau itu ada secara, yang poin saya begini, 2 film hari. itu secara sinematik buruk, secara skenario buruk. Saya kalau dikasih skenario begitu nggak mau jadi naratornya, minta maaf. Ya udah, tapi paling tidak